Halo semuanya, apa kabarnya nih teman-teman? Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan kritik keras daripada Alvin Lim terhadap Prof. Mahfud ya teman-teman. Karena kedapatan juga Profesor Mahfud ini pernah naik jet pribadi, tapi nanti akan dibalas oleh Profesor Mahfud argumentasi daripada Alvin Lim ini ya teman-teman. Tapi di sini Alvin Lim melebar ya kritiknya, tidak hanya perihal private jet gitu ya teman-teman, tapi ada cukup banyak poin-poin yang dikritik oleh Alvin Lim terhadap Profesor Mahfud. Nah, saya nggak tahu teman-teman akan setuju atau tidak, tapi mari kita saksikan dulu videonya. Hai Mahfud MD, Anda jangan munafik ya, Anda tuh maling teriak maling. Anda ngatain Kaisang pakai jet pribadi, ternyata nih ada foto Anda pakai jet pribadi waktu sama Anies dan ketika jabatan Anda ketua MK. Anda saat itu adalah pejabat negara, ketua MK ya, yang harusnya mengetahui hukum. Kok Anda menerima gratifikasi? Dan kalau Anda memang orang jujur dan orang bersih, Anda harusnya sekarang juga menyerahkan diri ke KPK dan mengakui menerima gratifikasi private jet tersebut ya. Jadi nggak usah banyak bacot. Anda itu pencitraan, berusaha menghasut masyarakat dan warga negara Indonesia untuk menyerang Presiden Jokowi dan Kaisang ya, apalagi Kaisang itu bukan pejabat negara. Anda bilang kalau dia bukan anak presiden, terus mana mungkin mendapatkan fasilitas. Anda tahu kok semua pejabat-pejabat negara ya, bahkan gak usah pejabat negara Pak, polisi bintang 1 aja itu waktu Tukaro Paminal ya, saya tahu dikasih private jet sama salah satu bandar judi online, dikasih naik private jet di sana ya. Dan Anda pasti seharusnya tahu, apalagi Anda bekas Menko Polhukam. Tapi apa yang Anda lakukan selama Anda menjadi Menko Polhukam? Lu gak berani teriak kok ketika lu jadi babunya si Presiden Jokowi. Lu diem aja. Lu malah mendukung mereka. Ya, sekarang lu sudah bukan menjadi Menko Polhukam lagi. Nah, lu baru bacot, ya kan, baru jelek-jelekin Jokowi, jelek-jelekin Kaisang, dijelek-jelekin. Ya, lu mau cari apa? Lu mau jilat pantatnya PDIP di sana karena lu sekarang di PDIP, ya kan? Udah deh, masyarakat udah pintar, ya nggak bisa lu bohong-bohongin. Mahfud, lu ngerti nggak? Ya, lu sekolah lagi aja di sana. Sebagai Menko Polhukam aja lu nggak becus kok. Kalau lu becus, itu 10 tahun pemerintahan Jokowi, harusnya penegakan hukum itu berubah, improve, lebih baik. Ketika lu jadi Menko Polhukam, hukum nggak jadi lebih baik, bos. Jadi makin parah di situ. Ya nggak usah jauh-jauh. Gua dan advokat-advokat lain, ya, selama lu menjabat sebagai Menko Polhukam, udah sering gua kirimin surat ke Menko Polhukam, ya, sekalipun lu nggak pernah bales, sekalipun lu nggak pernah mengundang kita dan mengetahui duduk perkara, ya, lu nggak peduli sama masyarakat. Ya, yang lu lakukan apa? Malah mengundang petisi 100 dan memberitahu mereka bagaimana cara menggulingkan presiden. Padahal saat itu jabatan lu masih Menko Polhukam, ya kan? Itu aja kelihatan bahwa lu itu sebagai anjing yang nggak bisa nurut sama orang tuanya, nggak bisa nurut sama pemiliknya. Lu dikasih makan, lu dikasih jabatan sebagai Menko Polhukam, lu mau gigit tuan lu di situ, nggak heran lu copot di situ ya. Dan lu mau jadi wapres, aduh jauh dah, ya jauh. Lu kalau jadi wapres lagi di situ sama kayak kemarin, gua akan jadi yang pertama untuk menentang lu, ya. Lu gak cocok jadi pejabat negara, ya. Karena kenapa? Lu munafik, lu munafik. Lu pakai private jet, tapi lu ngatain orang lain dan lu minta orang lain diproses. Sedangkan lu sendiri nggak mau mengakui, nggak mau datang KPK, nggak mau lu ngaku bahwa lu menerima hal tersebut. Ya dong, harusnya lu jujur dong di situ ya. Oke, Mahfud, ya, stop munafik Mahfud ya. Lu jadi profesor nggak ada gunanya bagi gue, lu profesor linglung ya, nggak punya otak di situ. Otak lu tuh kemana? Ya, dan gua nggak suka cara-cara lu ya menghasut masyarakat untuk membenci presiden terpilih kita yang masih menjabat dan anak presiden di situ ya. Saya bukannya membela mereka di sini ya, tapi saya nggak suka orang-orang munafik, orang-orang yang maling teriak maling seperti lu di situ ya. Jadi insaf dulu, mendingan Mahfud ya.
lu nggak cocok, nggak berhak lu jadi pejabat kayak begini. Ngerti nggak ya? Oke, terima kasih masyarakat. Jangan sampai terhasut sama Mahfud MD ya. Kata-kata dia, podcast dia itu cuma cari pansos supaya orang mendukung dia seolah-olah dia orang yang bersih, teman-teman ya. Saya kasih tahu Mahfud itu jauh dari kata bersih ya. Saya nggak yakin tuh selama dia menjabat ketua MK dia nggak pernah terima suap. Saya nggak yakin di situ ya. Saya juga nggak yakin dia bukan nggak terima gratifikasi private jet. Itu ada buktinya, ada fotonya, ada diakui dia datang pergi sama si Anies di situ ya. Itu pejabat-pejabat itu hampir semuanya, teman-teman ya, menerima gratifikasi jet itu ya. Bahkan polisi-polisi pun juga banyak yang sering menerima gratifikasi di situ ya, teman-teman ya. Jadi kita harus cerdas, teman-teman. Terima kasih. Saya masih di Cina saat ini, teman-teman, masih di rumah sakit, tapi hati saya dan pikiran saya tetap sama teman-teman dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, salam cerdas hukum. Keras sekali ya teman-teman, ini kritik yang sangat keras atas kritik-kritik Profesor Mahfud selama ini terhadap Presiden Jokowi di podcast-podcast ya teman-teman. Nah, kita akan simak bagaimana balasan Profesor Mahfud ya teman-teman. Namanya Alvin, mungkin Bapak juga Alvin Lim, videonya itu kalau nggak salah baru 1-2 hari ini Pak disampaikan. Oh iya. Itu keras banget itu mengomentari. Apa pandangan Bapak tentang Alvin itu? Alvin Lim ini seorang narapidana yang sekarang sudah lepas. Jadi begini, saya tidak pernah ketemu dia, tapi saya pernah mau membela dia karena dia bikin video banyak-banyak. Polisi, Kapolri, ayo berani debat dengan saya. Di tempatmu tuh sarang koruptor. Jaksa Agung, ayo. Gitu, nantang terus. Waktu Bapak jadi Menko Polhukam? Waktu saya Menko, itu 2022. Oke. Terus, loh, kalau di kantor polisi sarang koruptor, di Kejaksaan Agung sarang koruptor, ini harus ditindak. Ini, siapa nih koruptornya? Saya panggil lah Kejaksaan Agung. Itu ada Alvin. Bilang begitu, ayo dong malu kita. Tanggapi itu. Terus ada yang bilang, Pak, itu Alvin itu orang terpidana yang lari, katanya. Loh, kenapa lari? Loh iya Pak, dia udah dijatuhi hukuman pidana. Setiap mau dieksekusi lari ke Singapura. Ini penjelasan waktu itu. Setiap mau dieksekusi nantang Kapolri, nantang Bareskrim, nantang apa. Loh kenapa tidak dieksekusi? Ya itu Pak, masalahnya itu kan memfitnah. Ya fitnah, buat aja laporan fitnah. Gitu. Tapi kalau betul dia tinggal eksekusi, ambil aja saya bilang. Saya yang bertanggung jawab. Bapak bilang ke jaksa dan polisi? Iya, kejaksaan. Kejaksaan masuk. Gitu. Karena dia bilang narapidana. Nah, sekarang ini kan dia bicara soal gratifikasi. Yeah. Ya, dia enggak ngerti soal masjid, lalu mengomentari gratifikasi. Dalam soal gratifikasi itu enggak ngerti sosiologi kaum muslimin Indonesia. Begini, saya kan dikritik gini, Pak Mahfud itu naik jet, ya kan? Private jetnya Pak JK. Private jetnya Pak JK. Yeah. Saya itu diundang oleh Takmir Masjid Al-Markas Al-Islami di Makassar. Untuk khutbah, saya sering khutbah di sana sering. Tetapi pernah suatu kali khutbah saya diajak berangkat oleh Pak JK. Tidak perlu beli tiket. Tidak perlu dikirimi tiket, saya mau ke sana, yuk satu pesawat. Kok ikut Pak JK? Gratifikasi enggak? Pak JK itu kan ketua Dewan Pembina Takmir Masjid. Dia ngundang saya, lalu ngajak saya, ayo saya jemput antar. Enggak ada honor. Terus gimana caranya? Orang ngundang, terus saya datang, lalu dibilang gratifikasi. Lalu dia bilang, loh, kalau bukan ketua MK siapa yang mengundang? Loh, saya khutbah jauh sebelum jadi ketua MK. Sampai sekarang saya menjadi khotib di Masjid Istiqlal. Punya jadwal rutin, setiap tahun mesti khutbah Jumat, mesti ceramah bulan Ramadan, kemudian terkadang hari besar. Ada honornya besar. Masjid Istiqlal lu modern. Gambaran dia, loh orang khutbah itu apa gitu? Mungkin. Loh khutbah itu terkoordinasi dengan baik. Kalau Al-Markas uangnya gede, tapi saya tidak pernah mau nerima uang dari itu. Tapi kalau dijemput ya dok, iya kan? Yeah. Kan ini urusan saya, gitu. Di Istiqlal misalnya, honornya gede loh.
Modern. Masjid ya ini ya. Masjid. Apakah Pak Mahfud terima? Saya terima. Nih, saya tanda tangan. Saya masukkan saku ya. Ini sudah milik saya. Boleh dong. Saya diundang kan dibayar. Oke. Tapi sesudah itu nih, ini sudah milik saya. Saya titipkan ke kamu, masukkan ke kotak amal. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Tapi saya terima ini milik saya sudah. Apa enggak boleh begitu? Diakui dulu sebagai milik, lalu Iya. lalu sebagai amal dimasukkan dalam Iya. kotak amal. Itu hubungan keperdataan. Ya, itu ya teman-teman bantahan dari Profesor Mahfud atas kritik keras dari Alvin Lim ya. Ini sangat keras nih kritik daripada Alvin Lim. Tapi memang kritikan Profesor Mahfud kemarin itu pun tidak kalah keras terhadap Presiden Jokowi dan Kaisang tentunya ya teman-teman. Jadi ya ini sama-sama kritik yang keras beradu ya teman-teman. Tapi setidaknya saya mendengar Profesor Mahfud itu punya dia yang namanya klarifikasi. Tapi Kaisang itu sampai sekarang, mohon maaf kalau saya tidak update ya atau tidak terinformasi, itu belum mengklarifikasi apapun ya. Itu masih dari jubir-jubir atau pendukung-pendukung lah ya teman-teman yang mendukung Kaisang ya. Sejauh ini sih itu yang saya tahu ya. Mungkin teman-teman tahu boleh tulis di kolom komentar. Jadi ini memang perdebatan yang sangat keras ya teman-teman. Teman-teman dukung siapa, dukung argumentasi siapa, percaya siapa gitu ya teman-teman. Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.